Halo, jumpa lagi bersama saya. Kali ini kita akan membahas persoalan yang menimpa Holy Wings. Belum lama ini, eh, kasus Holy Wings ini diawali dengan tindakan dari saudara-saudari GP Ansor eh, yang memprotes atas promosi minuman keras yang dilakukan oleh Holy Wings, ya. Uh, Tindakan dari GP Ansor ini memastikan saya bahwa memang tidak ada Islam moderat, bahwa NU GP Ansor itu bagian dari anak NU, dikenal sebagai Islam moderat, itu hanya omong kosong belaka, hanya retorika belaka. Karena dalam tindakan ini, dalam kasus Holy Wings, tampak jelas adanya kepicikan dan juga ketidakwarasan, ya, dari tindakan tersebut. Karena itulah kali ini kita akan membahas kasus Holy Wings dan matinya akal sehat. Nah, sebelum kita membahas kasus Holy Wings, terlebih dahulu saya mau mengajak saudara-saudari untuk memahami aksi dari Holy Wings. Ya, kita tahu bahwa persoalan yang menimpa Holy Wings itu berawal dari promosi terhadap minuman keras Gordon yang diberi nama Muhammad dan Maria, ya. Tawar promosi kepada nama yang namanya Muhammad dan Maria pada hari Kamis, silakan mendapat minuman miras ini secara gratis, ya. Lantas saya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Holy Wings ini hanya sebatas gimmick marketing, ya. Mungkin umat Islam mempersoalkan masalah ini, ya. Janganlah bawa-bawa nama agama dalam gimmick marketing. Itu. Kita akan melihat lagi, ya, bahwa di balik ini tak ada fakta bahwa ada muslim penikmat miras, ya. Jadi ketika Holy Wings menawarkan promosi kepada nama Muhammad, itu mau menunjukkan satu fakta bahwa ternyata sekalipun miras itu haram dalam Islam, ada banyak umat Islam penikmat miras, ya. Ini ibarat seperti daging babi. Daging babi itu haram bagi umat Islam, tetapi tidak menutup mata ada banyak umat Islam menikmati daging babi, ya. Ini fakta. Nah, fakta yang berikut, ya, ada wanita penikmat miras. Dulu miras itu diidentikan dengan dunia laki-laki. Dengan munculnya promosi ini, nampak fakta bahwa wanita juga tidak mau ketinggalan. Ada banyak wanita penikmat miras, ya. Selain itu juga, di balik aksi Holy Wings ini mau dikatakan bahwa iblis tidak pernah mati, ya. Iblis dia selalu menggoda manusia. Artinya godaan itu selalu ada, ya. Tidak bisa kita hilangkan. Disinilah titik kepicikan dari saudara-saudari GP Ansor. Nah, sekarang saya akan memperlihatkan keanehan dari kasus Holy Wings ini, ya. Bahwa berawal dari promosi minuman keras, dari situ muncul, ya, bahwa ini merupakan penghinaan agama, ya. Dasarnya itu terletak pada nama Muhammad dan Maria yang merupakan tokoh suci agama, baik itu agama Islam maupun agama Katolik, ya. Ada juga yang mengatakan ini pencemaran nama baik, ya.
Ada dua orang yang bernama Muhammad menggugat Holy Wings dan minta ganti rugi 100 miliar, luar biasa, ya. Baru supaya mendapat dukungan dari umat Islam, dia katakan nanti uang ini akan diserahkan ke Badan Zakat Nasional. Wah, luar biasa mulianya, ya. Keanehan lain bahwa kasus ini dikaitkan dengan ajaran agama yang mengharamkan miras dan juga penyelamatan generasi muda. Benarkah argumentasi ini? Kita akan lihat satu persatu. Nah, sekarang kita akan melihat soal penistaan agama, ya. Bahwa dikatakan akar dari penistaan agama itu terletak pada penggunaan nama Muhammad dan Maria, ya. Nama Muhammad itu merujuk pada Nabi Muhammad SAW, sedangkan Maria itu merujuk pada Bunda Maria, tokoh suci yang dihormati oleh umat Katolik. Nah, menjadi pertanyaannya adalah, apakah Holy Wing memaksudkan dua nama itu dengan tokoh suci agama? Kan jelas-jelas tidak, ya. Holy Wing tidak menyebut kepada nama Nabi Muhammad, tidak, ya. Dia hanya merujuk kepada siapa saja yang punya nama Muhammad, ya. Jadi yang mengaitkan dengan Nabi Muhammad ya umat Islam sendiri. Justru umat Islam itulah yang melakukan penistaan agama, bukan Holy Wing, ya. Pertanyaan lain, apakah agama dinistakan ketika ada orang yang bernama Muhammad atau Maria melakukan korupsi atau bertindak biadab? Misalnya pembunuh berantai, ya, begal, pemerkosa, ya, pemerkosa anak-anak, dan orang itu namanya Muhammad. Apakah lantas agama merasa dinistakan? Ya, apakah umat Islam merasa agamanya dinistakan ketika Muhammad Nasaruddin melakukan korupsi? Ini kan tidak. Jadi apa yang dilakukan oleh Holy Wing bagi saya bukanlah merupakan penistaan agama. Argumentasi yang dilontarkan oleh segelintir umat Islam, bahkan oleh GP Ansor yang katanya Islam moderat, itu hanyalah mengada-ngada saja. Pencemaran nama baik, ini yang bagi saya sungguh merusak akal sehat saya, ya. Bahwa Holy Wings menggunakan nama Muhammad Maria sama sekali tidak merujuk pada pribadi tertentu, ya. Dia bersifat umum, ya, siapa saja yang punya nama Muhammad dan punya nama Maria, hari Kamis silahkan datang. Dan ini merupakan godaan, ya. Setan selalu menggoda manusia kapan dan di mana saja. Setan menggoda manusia tidak mengenal agama, ya. Itu. Nah, saya mau tanya, pernahkah mereka itu merasa tersakiti ketika ada nama orang yang namanya Muhammad atau Maria korupsi atau bertindak biadab? Ya. Nah, misalnya dua orang nama Muhammad, dia yang sedang menggugat Holy Wing, pernah tidak mereka menggugat Muhammad Nasaruddin ketika melakukan korupsi? Mereka sama sekali tidak merasa tersakiti. Kalau kamu tidak merasa tersakiti, akal sehatmu tidaklah berfungsi, ya. Nah, terakhir kita akan melihat soal miras itu haram dan juga bahayanya, ya. Ajaran Islam soal miras tidak berkaitan langsung dengan apa yang dilakukan oleh Holy Wings. Holy Wings tahu bahwa miras itu haram dalam ajaran Islam. Itu. Nah, menjadi pertanyaannya, apakah yang dilakukan oleh Wings itu juga melanggar perintah atau ajaran agama? Ya. Soalnya dalam surah ke-16 ayat ke-67 di sana dikatakan Allah mengizinkan orang membuat dan menjual miras.
meminumnya, mengkonsumsinya itu haram, tetapi membuat dan menjualnya halal, boleh. Jadi apa yang dilakukan oleh Holy Wings ya tidak melanggar ajaran agama. Selain itu juga ya harus dipertanyakan bagaimana dengan perintah lainnya. Ya, umat Islam jangan hanya memperhatikan soal miras. Ya, Allah ya Tuhan sudah memberi perintah kepada umat Islam untuk memusuhi dan membunuh orang kafir. Sudah tidak dilaksanakan perintah itu. Jangan hanya memperhatikan perintah soal miras saja, laksanakan juga perintah yang lainnya, ya. Nah, miras itu bahaya. Sungguhkah miras itu bahaya? Kalau benar miras itu bahaya, ya kenapa tidak langsung dilarang saja? Ya. Ini kan faktanya miras tidak dilarang, miras hanya dibatasi. Ya, dan harus dipahami kriteria bahaya. Ya, miras sendiri sebenarnya tidak berbahaya. Yang berbahaya itu adalah ketika orang mengkonsumsi miras secara berlebihan, ya, atau menyalahgunakannya, itu baru berbahaya. Tetapi kalau minum dalam takaran normal, jelas tidak berbahaya. Dan lagi pula sudah ada ketentuan miras bukan untuk anak-anak. Itu. Ya. Jadi mengada-ngada logika orang bahwa mengaitkan kasus Holy Wings ini untuk menyelamatkan generasi muda. Ya, omong kosong. Ada banyak hal-hal yang berbahaya tetapi tetap ada, tetap berjalan. Disinilah saya melihat bahwa persoalan Holy Wings ini menunjukkan matinya akal sehat. Ya, oleh karena itulah saya mau mengajak saudara-saudari untuk coba berpikir waras. Ya, jangan hanya emosi sesaat. Ya, jangan hanya kepicikan terhadap agama membutakan akan kebenaran lainnya. Sekian dan terima kasih.